Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya di koridor sebelah. Pada kali ini saya ingin mengulas sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi sangat fundamental. Jadi cukup tergelitik dan cukup lama sebenarnya, hanya pas saat ini kemudian akhirnya saya ingin membuat satu ulasan yang saya rekam agar bisa menjadi bahan atau perspektif tambahan buat Anda para pembelajar marketing. Jadi memang nampaknya banyak dijumpai para pembelajar marketing yang bahkan betul-betul mereka yang mengambil studi di bidang marketing nampaknya masih cukup banyak yang saya jumpai mengalami kebingungan atau saya sebut gagal paham tentang marketing itu gambarannya sebenarnya seperti apa. Jadi yang terjadi karena di marketing itu banyak sekali kontennya, banyak sekali sub ataupun topik yang dipelajari. Namun pada saat disampaikan dengan kurang pas atau lebih tepatnya dengan cara belajar yang kurang pas, maka bisa jadi itu menjadi sebuah sebuah keadaan di mana Anda kemudian menjadi bingung, ilmu ini sebenarnya mau dipakai untuk apa? Masing-masing topik ini sebenarnya kaitannya seperti apa? Oke, jadi santai saja kita sambil pelan-pelan. Saya akan mencoba menyampaikan dengan perspektif dan analogi yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami dengan analogi yang saya berikan nanti ya. Jadi kenapa seseorang belajar marketing tapi ternyata setelah sekian lama belajar masih juga berputar saja, masih juga gagal paham ya. Karena dia belum menangkap esensi, belum sampai pada pemaparan tentang marketing framework. Ini sebenarnya seharusnya disampaikan pada saat awal ya, memberikan gambaran karena tidak lain ini adalah peta kerja lah kalau saya. Dan sehingga dengan memahami satu kerangka kerja di marketing itu seperti apa, maka sebenarnya setiap topik atau setiap keilmuan di sub-subnya keilmuan marketing itu nanti akan lebih mudah dipahami, baik fungsinya, baik kontennya, kemudian sampai dengan contoh aplikasi realnya seperti apa gitu ya. Saya akan mencoba mengulas dengan singkat ya, dengan apa yang selama ini memang saya gunakan ya, saya gunakan gitu ya. Baik, kalau ditanya tentang marketing sebenarnya saya biasanya memunculkan 3 analogi ini. Jadi ada 3 gambar ya, kira yang sebelah kiri ya, yaitu saya taruhlah itu otak gitu ya, ya. Ini hanya simbolik saja. Kemudian yang kedua adalah bisa, kemudian yang ketiga adalah gambar simbolik untuk hati. Jadi pada prinsipnya 3 hal inilah yang sebenarnya kalau misalkan ditanya, marketing itu apa kalau menurut Kak Mus gitu ya. Maka saya akan jawab, ya otak bisa hati. Ya detailnya seperti apa baru akan bisa kita pelami masing-masing gitu ya. Jadi yang jelas marketing itu berkenaan dengan mindset, mindset ya, mindset. Jadi
Itu yang saya simbolikan dengan gambar otak manusia. Kemudian yang kedua, bisa dengan ini adalah salah satu bentuk kue yang memang secara umum disajikan dengan potongan-potongan, ya. Maka itu kemudian saya analogikan bahwa itu adalah gambaran market share. Sementara hati itu adalah bicara tentang hard sell, hard sell. Jadi bagaimana upaya upaya seorang pemasar, upaya perusahaan agar bisa sukses di marketing tidak lain bagaimana dia bisa mendapatkan mindset di benak konsumennya, kemudian memperbesar porsi kue, potongan pizza atau market share dari market yang memang ceruk yang dia ingin garap, gitu ya, di antara dengan sekian banyak pesaing, maka dia sebenarnya sanggup dan sukses untuk bisa menguasai berapa banyak porsi, berapa persen dari market share yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hard sell itu adalah bagaimana upaya marketing yang dilakukan oleh seorang pemasar atau perusahaan itu bisa eh, ada di ruang hati para konsumen. Nah, bahkan kemudian dari situlah dia akan menjadi pelanggan. Nah, seperti apa pemaparannya? Saya akan sampaikan dengan contoh yang sederhana dengan pemaparan yang sangat. Jadi marketing dengan analogi otak bisa sama hati itu tadi. Kita mulai dulu dari yang pertama. Gambar otak, ya, mindset. Itu berbicara tentang marketing strategi. Jadi kalau barangkali rekan-rekan pembelajar marketing tentunya Anda sudah mengenal istilah ada segmentation, targeting, positioning. Nah, itu adalah ranah di strategi. Ya, di sini saya gambarkan dengan kotak yang kemudian saya pecah-pecah dalam beberapa gambar ya. Jadi taruhlah misalkan area market, ya, area market keseluruhan, ya, semua pasar berikut pasar pangsa pasar yang ada, ya itu kita sebut total market, ya, market yang tersedia semuanya. Nah, bahwa sebenarnya setiap market ya itu terkotak-kotak, terkotak-kotak ya. Jadi itu yang kemudian kita sebut sebagai segmented market. Nah, pemilahan atau memisah-misahkan atau mengkotak-kotak atau mengklaster pasar dari keseluruhan pasar yang ada, itulah yang disebut segmentasi atau segmentation. Nah, macam-macam. Ini bisa dari gender, bisa dari ya apa usia, bisa dari pendidikan, dari penghasilan, bisa dari lifestyle-nya, bisa dari peminatannya, bisa dari agama, bisa dari hobi, bisa dari ketertarikan khususnya, ya kan, bisa dari dorongan-dorongan yang lain, yang mana bahwa sebenarnya masing-masing ruang itu berbeda. Ya, jadi kemudian di antara sekian banyak pemisahan-pemisahan itu, maka dipilihlah, ya, dipilihlah itu yang saya kasih area biru, ya, dipilih target pasar mana, profil pasar yang seperti apa yang kemudian hendak dibidik, itulah targeting. Ya, jadi dari banyak pasar yang tersedia, yang sudah itu maksudnya yang sudah terkotak-kotak itu sebenarnya kemudian gambarkan perusahaan atau pemasar itu mau menjangkau atau menggarap market spesifik yang mana. Nah, tentunya ini dengan beberapa pertimbangan, tapi saya tidak ulas pada segmen yang kali ini, nanti kita akan dibahas lebih detail pada kesempatan berikutnya. Saya lanjut dulu, ya. Kemudian dari target yang sudah ditentukan,
oh kita mau menggarap target market yang ini, yang biru ini. Jadi kita sebut saja misalkan profil pasarnya, profil segmen yang kita tuju adalah mereka yang dengan warna biru ini. Gitu. Nah, lalu seperti apa positioning ya? Positioning itu kemudian upaya untuk menempatkan brand produk Anda, brand produk perusahaan di area yang biru itu. Jadi bagaimana agar ya di benak konsumen itu bisa nancep. Baratnya begini, ada seseorang tentunya pada saat misalkan dia sedang lapar, gitu ya, otomatis ya udah opsinya adalah makan. Makan pun itu kan ada banyak pilihan. Oh ternyata dia hobinya makan soto. Di antara pilihan produk, pilihan warung soto yang ada, kalau sampai kemudian taruhlah ada soto Cak Di, kemudian itu nancep di benak konsumen bahwa soto Cak Di itu sotonya mantap. Nah, itulah maka keberhasilan dari Cak Di sebagai pemasar soto, dia menempatkan posisi di benak konsumen bahwa produk sotonya bla bla bla, bahwa bla bla bla, detail pelayanannya bla bla bla, harganya dan seterusnya. Nah, itulah strategi. Nah, ini penting sekali. Ini seringkali pada saat kita berbicara segmentation, targeting, positioning, ternyata banyak yang kemudian menganggap ini satu hal yang bisa di-skip begitu saja. Padahal tidak. Strategi, ingat bahwa strategi adalah how to win. Maka sebenarnya pemasar yang baik, ya, pemasar yang baik, tentu saja dia memperhatikan aspek strategi ini dengan sangat cermat. Karena dari sinilah bermula, karena dari sinilah penentu dia kira-kira akan bisa grab and win the market apa tidak. Oke, ya itulah kenapa ada gambar yang saya anulikan di situ otak manusia kira-kira di benaknya konsumen itu sebenarnya setiap konsumen di benaknya itu kalau dia misalkan sakit kepala dia akan teringat brand apa. Kalau dia pengen snack keripik buah kira-kira dia akan teringat apa. Kalau dia butuh layanan travel ya untuk wisata bersama keluarga yang muncul di benaknya itu apa? Ibaratnya ini adalah kaplingan yang ada di otak konsumen ini. Kaplingan. Jadi ada kaplingan tentang pendidikan, kaplingan tentang mobil, kaplingan tentang motor, kaplingan tentang baju, kaplingan tentang sarung, sajadah, kaplingan tentang potong rambut dan lain sebagainya. Ya, di kaplingan itu apakah brand Anda, apakah produk Anda tertancap kuat dan termaknai secara pas. Ya, kalau itu tercapai, maka produk Anda, produk perusahaan Anda, ya, tidak lain adalah sudah menggarap atau sudah mendapatkan mindset di benak konsumen. Oke, itu untuk gambaran terkait dengan strategi yang saya simbolisasikan, gambar otak. Sekali lagi, mindset. Marketing terkait dengan mindset. Marketing mindset itu diupayakan melalui strategi. Ini berkenaan dengan how to win the market. Upayanya apa? Segmentasi, targeting, positioning. Berikutnya, berkenaan dengan apakah marketing berkenaan dengan taktik. Sekali lagi, ya. Taktik untuk apa? Untuk mendapatkan market share. Jadi di sini berbicara tentang how to penetrate the market. Bagaimana cara Anda bisa masuk dan menguasai pasar. Nah, kalau melanjutkan dengan penentuan dari segmen yang mau digarap, Anda sudah punya pasar yang
yang ditargetkan, yang mau dibidik, kemudian Anda mau menancapkan positioning seperti apa, dilanjutkanlah dengan upaya taktiknya. Untuk mencapai itu, maka apa saja yang diupayakan? Ini melalui yang istilahnya adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, gantung produknya barang atau jasa, yang jelas kalau di marketing mix kita mengenal yang paling umum 4P, ya kan. Tapi kalau di konteks jasa atau bahkan didirikan lagi bisa jadi 6P, 7P sampai ada yang 10P, ada 20P ada ya. Tapi ya fokus pada yang paling dasar. Disitulah setelah Anda menetapkan marketnya, maka kemudian Anda mau menjual produknya, produk yang seperti apa, kemasannya yang seperti apa, apakah kemudian itu satu layer saja atau ada beberapa lini dan seterusnya, itu di kebijakan produk. Ya, kemudian di si marketing mix kita juga mengenal ada place, ini berkenaan dengan distribusi. Jadi untuk mendapatkan produk itu kira-kira konsumen Anda kasih jalur distribusi, saluran channel untuk mendapatkan produk Anda itu kemana, barangnya itu bisa didapatkan di mana saja. Nah, rantai distribusi, kebijakan tentang rantai distribusi, apakah itu mau yang panjang atau pendek, apakah mau yang lebar atau sempit, nah itu ada di marketing mix, khususnya di bauran distribusi atau P-place. Nah, yang berikutnya price atau harga. Ya, tentunya Anda mau bermain di harga yang berapa, kemudian ada kebijakan harga yang seperti apa, program-program harga yang seperti apa, ya itu nanti ada banyak sekali opsinya di pembelajaran kemudian terkait dengan elemen harga. Nah, berikutnya juga ada promotion, ya kan, promotion. Ya, maka situ Anda akan belajar dan bagaimana menentukan cara Anda mengkomunikasikan produk Anda, kelebihan produk Anda, kemudian seberapa fair harga yang Anda punya, kemudian distribusinya bagaimana, dan sebenarnya itu melalui bauran promosi. Nanti di situ Anda akan belajar terkait dengan self promotion, terkait dengan advertising, terkait dengan publisitas dan sebagainya. Oke, itu marketing mix ya. Jadi taktik itu situ ada upaya melalui marketing mix, kemudian upaya melalui selling. Nah, di sini Anda akan belajar dengan seperti apa saja cara-cara dalam memberikan penawaran pada market yang Anda bidik. Ya, itu. Kemudian ada yang elemen ketiga di taktik adalah differentiation. Ya, differentiation. Jadi kalau misalkan contoh saja ada gambar di situ pisah, ada yang saya kasih warna dengan nuansa hijau dan ada yang full color. Ya, itu contoh. Kalau yang selama ini bisa itu modelnya warna seperti itu, Anda pengen bikin produk bisa dengan warna yang lain, itu contoh diferensiasi juga. Kalau enggak gitu, misalkan selama ini bisa itu bentuknya bulat, ya lingkaran, Anda bikin yang oval atau mungkin yang jajaran genjang atau kotak gitu ya, itu juga upaya diferensiasi. Kalau enggak gitu bisa dari kontennya. Nah, maksudnya komposisi atau bahan yang digunakan. Misalkan ada local wisdom untuk daerah tertentu, misalkan karena di situ masyarakat sangat hobi dengan makan ikan tuna, misalkan kemudian dibikinlah pizza tuna, gitu ya. Seperti itu contoh pendekatannya. Atau dari caranya ini apa? Caranya mendeliver, ya suasananya dalam melayani konsumen, tempat makannya di atas. Nah itu diferensiasi. Macam-macam, bisa dari konteksnya, bisa dari kontennya, gitu ya kan? Itu tidak lain adalah upaya-upaya agar
target market Anda, agar market share Anda bisa semakin Anda kuasai lebih besar dan lebih besar lagi. Semakin bagus Anda mengupayakan kebijakan di marketing mix, selling dan diferensiasi, dan itu mengena, dan itu merupakan hal yang dianggap penting dan bernilai bagi konsumen Anda, tentunya peluang untuk punya market share yang lebih besar itu bisa Anda dapatkan. Oke, jadi ingat ya, untuk yang taktik adalah market share. Kita lanjut yang ketiga. Ya, sekali lagi otak bisa hati. Kalau bicara tentang hati, ya kira-kira apa? Hard share ya, hard share. Jadi bagaimana kalau tadi di otak, di mindset itu adalah punya kaplingan di otak konsumen, ini gimana caranya upaya seorang pemasar, baik itu perorangan maupun perusahaan, agar dia punya kaplingan di hati konsumennya. Ya, jadi kalau untuk hard share itu tidak terkait dengan value. Ada beberapa elemen di sini yang umum adalah diupayakan melalui brand, kemudian proses yang dijalankan dan services yang ditawarkan, yang diberikan oleh men. Ya. Nah, value ini sasarannya apa? Ya, ya. Kalau kemudian pasar kemudian sudah membeli dan bagaimana agar dia bisa membeli lagi, ya, mengubah dari pasar yang masih pasar potensial sampai menjadi konsumen dan kemudian diikat menjadi pelanggan, tidak lain adalah melalui upaya-upaya value ini di ranah marketing value ini. Agar kalau Anda mengupayakannya bisa baik sekali, maka yang terjadi adalah yang istilahnya tercapailah yang namanya customer lifetime value. Ya. Jadi kalau brand tentunya akan berkenaan dengan upaya untuk membangun citra, ya, upaya untuk menyampaikan USP yang dimaknai secara tepat, ya, antara apa yang mau dicanangkan oleh perusahaan dengan apa yang ditangkap oleh konsumen, ya. Pada saat konsumen sudah bisa memaknai kehadiran brand tertentu, itu adalah brand yang unggul, brand yang hebat, brand yang memang cocok untuk dirinya dengan spesifikasi need and wants, atau bahkan angan-angan yang dia punya, maka sebenarnya itu adalah salah satu bentuk upaya keberhasilan dari kegiatan branding ini, ya. Kemudian proses di sini terkait dengan bagaimana upaya Anda atau perusahaan Anda untuk bisa mengkomunikasikan, mengorganisasikan, dan menggerakkan semua elemen yang ada di perusahaan terkait dengan proses-proses yang terkait, itu bisa satu visi gimana caranya agar sama-sama menuju untuk membangun tercapainya kepuasan konsumen. Tuh. Sementara kalau services itu berkenaan ya, ini layanan-layanan apa yang diberikan, ya, selain produk atau jasa yang ditawarkan, tentunya di value adalah untuk mendapatkan nilai yang lebih di mata konsumen, di hati konsumen, di benak konsumen, ya, maka bisa seperti misalkan layanan garansi, layanan antar jemput, nggak cuma delivery, tapi jemput dan antar itu bisa. Kemudian customer service yang bisa menghandle Anda untuk support sistemnya selama 24 jam misalkan. Kemudian ada layanan yang lain yang spesifik sesuai dengan custom karakter yang dimiliki oleh target yang dicapai. Oke, jadi mudah-mudahan
sekilas dari gambaran tentang marketing framework ini bisa memberikan satu gambaran Anda bahwa seperti apa sih sebenarnya keterkaitan masing-masing elemen atau unit-unit topik yang ada di marketing yang selama ini dipelajari secara terpisah atau mungkin secara pasif. Nah, ketemunya adalah Anda dengan analogi tadi, otak, bisa, dan hati. Tidak lain bahwa marketing terkait dengan strategi how to win the market, taktik how to penetrate the market, dan kemudian how to create customer lifetime value. How to win atau to build and win the mindset, how to create and develop the market share, dan how to create emotional touch melalui program value yang bisa dilakukan. Oke, demikian sharing pada video kali ini. Berikutnya tentunya akan senang sekali bagi saya jika ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan yang dengan demikian saya juga bisa akan lebih memperbanyak sharing saya, lebih tepat dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih jika memang bermanfaat menyimak paparan yang ada di video yang ada di channel ini. Silahkan Anda like, comment, and share, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.